Assalamualaikum sahabat setiap Pleman Rumahan dimanapun berada. Bertemu lagi bersama saya Andri Suban, masih di Pleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya. Jadi mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat, burungnya makin gacor, makin membanggakan. Jadi seperti biasa, sambil santai, sambil berbagi buat teman-teman semua dimanapun berada. Dan juga buat para suhu, mohon dikoreksi apabila ada kesalahan. Jangan sungkan untuk disampaikan, baik di kolom komentar, DM WhatsApp, atau inbox, atau yang lainnya. Jadi yang jelas di sini cuma sekedar berbagi buat teman-teman semua, mudah-mudahan bermanfaat. Nah jadi mau memperbaiki video tentang tangkringan burung, atau juga untuk burung yang angkat kaki, karena video yang kemarin itu belum lengkap semua saya bikin. Jadi hari ini mau saya bahas tuntas. Yang pertama ya apa, karena ada penemuan baru, yaitu untuk supaya burung enggak angkat kaki, dan ini saya sendiri merasakan alhamdulillah udah terbukti ampuh. Nah cuma sebelum lebih lanjut, buat teman-teman semua jangan lupa like dulu, share, dan juga subscribe. Dan jangan lupa biar seger biar adem, kita ngopi dulu. Pleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya, untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan Pleman Rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nah untuk burung supaya stabil, untuk burung supaya mau anteng di tangkringan, jadi bahasanya nagen, nangkring, anteng, yaitu ada beberapa karakter yang kemarin udah sempat saya bahas ya di beberapa video. Jadi saya ulas sedikit aja, yaitu birahinya harus stabil, dan juga emosinya maksimal. Nah jadi kalau biasanya kalau dia nggak stabil, birahi ketinggian atau rendah, dia cenderung lompat sana lompat sini. Nah kalau ini lagi nggak fit nih, lagi suara serak. Nah ini tali buat selipin HP. Ini gunsal Bogor, dia wit-witan. Kalau bunyi, kalau ngalas kenceng, jadi juga isian nembak, dia ini cenderung lompat. Jadi setting dia ini kalau mau ikut main di gantangan, yaitu mainnya main durasi. Jadi kalau mau main roll durasi dia anteng, tapi kalau dia nembak karakternya dia lompat, karena memang untuk dia nembak ini birahinya harus di atas, jadi oper birahi, main tinggi baru dia mau nembak. Jadi bikin birahinya stabil dan juga emosinya tinggi. Nah jadi burung itu. Nah kemudian ada yaitu penyakit angkat kaki yang biasa banyak sekali yang dirasakan ya sama teman-teman Pleman, termasuk saya sendiri, yaitu nah ini Busto Lampung. Nah ini penyakit dia ini yaitu cenderung angkat kaki. Nyari settingannya dari awal itu agak susah. Nah ini baru dapat settingannya, kemudian udah dapat settingannya, dapat triknya juga supaya nggak angkat kaki. Nah jadi memang burung yang bikin burung angkat kaki itu biasanya dia terlalu nyaman, kurang otot, bisa jadi kecapean, terus juga kekenyangan. Jadi banyak faktor lah yang jelas. Nah, jadi dari cara ngatasinya juga udah berbagai macam cara ya, mulai dari gonta-ganti tangkringan yang dari ukuran besar, ukuran kecil, tangkringan miring, kemudian setting dari pakan, sama aja. Nah cuma kalau ini agak mending ketemu settingannya, yaitu dia itu mandi malam. Jadi malam itu dipandikan dulu, kemudian harus dimandiin baru dikerodong sama untulannya. Nah kalau ini sistemnya kayak gitu, jadi dibikin mandi malam. Cuma kan yang namanya makhluk hidup, walaupun kita udah setting, kadang-kadang kan moodnya berubah-ubah. Kadang-kadang ketika siangnya itu kadang-kadang moodnya juga tetap jadi nggak mood, atau juga birahinya jadi nggak maksimal, jadi ngototnya kurang. Nah itu yang bikin angkat kaki. Jadi kalau dia ngotot itu memang nggak bakalan bisa ngejaga keseimbangan, pasti berdiri. Dan ketika diangkat kaki ya otomatis ngototnya kurang, nggak seperti biasanya, nggak maksimal. Nah jadi biar walaupun burung tetap
walaupun nggak seberapa ngotot tetap dia nggak angkat kaki, yaitu main trik tangkringan. Nah jadi biasanya kalau para master yang lain itu ada yang bilang pakai minyak kayu putih, tangkringannya diolesin, terus ada yang pakai ini pakai itu. Cuma saya belum pernah coba karena memang takut ya, karena memang ketika di tangkringan ini kalau misalnya kita olesin kayu putih atau olesin yang lain, takutnya apa namanya, dia kan sering gosok-gosok mata ke tangkringan atau juga gosok-gosok paruh. Nah jadi takutnya ketika kita olesin dia malah kena mata, takutnya iritasi atau gimana, makanya saya nggak berani coba. Nah jadi saya main trik tangkringan. Nah ini bunsal ini lagi serak dia, jadi agak serak karena memang kemarin saya kasih leopard tuh. Nah dia tanpa doping kalau ini sama sekali, rawatannya enak. Cuma gara-gara kasih per leopardnya di kandang untulannya udah terlalu lama, jadi pakanan basi yang udah nggak seger saya kasih ke dia, jadi agak serat. Jadi kembali ke pembahasan buat teman-teman, yaitu tangkringannya gimana. Nah ini tangkringannya ya, lihat tuh. Jadi walaupun ngeriwik, nah jadi cenderung yang biasa angkat kaki itu kan yang ngeriwik. Nah ini walaupun yang ngeriwik sekarang udah nggak pernah mau angkat kaki, jadi dia mau anteng. Nah karena kita main trik tangkringan. Nah sekarang saya kasih tahu trik tangkringannya buat teman-teman semua. Jadi yang pertama, pilih tangkringan yang tangkringannya kayunya nggak terlalu kaku ya, tapi jeber. Nah ini tangkringannya ini saya jepitin sebelah doang. Jadi kalau mau bepergian atau mau kemana, mau dibawa di motor, baru disangkutin dua-duanya. Nah jadi dia kokoh, nggak jatuh. Nah kalau misalnya mau main, mau dibunyikan lah, minimal mau dibunyikan, entah itu di gantangan atau di koloni, tangkringan satunya saya copot. Nah kancingan satunya saya copot, jadi nggak saya kancingin, nggak saya taruh nggak saya jepitin di ruji. Nah kemudian ini biar kuat, nah ini saya lebihin, kemudian saya kasih lem. Jadi mau pakai lem apa aja yang penting kuat, lem Korea, lem steel nggak masalah. Nah jadi ketika kayak gini kan dia goyang, ketika dia mau lompat, mau salto, ketika dia bunyi, jadi dia goyang. Nah kalau udah goyang kan dia nggak bakalan angkat kaki karena memang tangkringannya goyang, jadi nggak seimbang. Nah kalau misalnya dia jadilah cenderung nyengkrem. Yang pertama yaitu pilih tangkringan yang ukurannya buat cengkreman burung ini bisa nyengkrem ya, jadi kira-kira ukuran rokok mil. Kalau ukuran rokok, pilih ukuran yang pas. Nah kemudian pilih kayunya jangan yang terlalu kaku. Jadi ada beberapa kayu yang kalau misalnya dia dicepitin sebelah, memang nyepit sebelah tapi nggak mau ngeper. Nah jadi tetap aja dia nggak berfungsi. Kalau misalnya seperti ini, jadi dia berfungsi. Karena ketika dia lompat, coba burungnya terlalu anteng sih. Nah jadi dia ketika lompat. Nah bahkan cara ini juga ini burung ini saltoan juga, cuma ketika tangkringan saya copot, dia mungkin saltoan ada beberapa kali salto, nggak sering seperti ketika dikancing kanan kiri. Nah jadi buat teman-teman semua ini saya bocorin trik saya ya. Nah mungkin kalau buat di gantangan ya mungkin nggak ada masalah ya, tetap sah-sah aja karena memang nggak menyalahi peraturan. Kalau misalnya memang disalah abang di sini nggak boleh menggunakan, ya berarti jangan digunakan, dan saya pun nggak bakalan menggunakan. Coba. Nah jadi ngeper ya. Nah jadi itu resep dari saya, jadi trik saya, karena memang saya juga punya penyakit ya, yaitu yang ini yaitu cenderung angkat kaki, dan setiap saya koloni sama pleci lain itu angkat kaki terus setiap koloni. Makanya
sebelum naik ya saya cari cara gimana caranya biar diangkat nggak angkat kaki, yaitu rutin mandi malam. Ketika rutin mandi malam, namanya makhluk hidup seperti yang tadi saya bilang, kondisi moodnya kadang bisa berubah. Ketika siang bisa jadi ya namanya kekenyangan. Kadang kita nggak, ketika kita ngasih ulet keroto, kita kan nggak tahu porsi dia kondisinya udah kenyang atau belum. Jadi kita tetap kita kasih dan nggak maksimal. Makhluk hidup kan ada masalah. Cuma kalau misalnya pakai trik ini, dia nggak mau angkat kaki. Karena ini bukan sekali dua kali saya perhatiin ya, ketika tangkringannya saya cepitin terus saya gantung, dia mau angkat kaki, kemudian saya copot, kemudian saya gantung juga, dia nggak mau angkat kaki. Nah, mungkin sedikit tips dari saya buat teman-teman semua, buat para suhu, para master juga jangan lupa mohon dikoreksinya. Apabila ada salah, mohon disampaikan di kolom komentar, baik dari baik WhatsApp ataupun inbox atau yang lain-lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit pemberitahuan buat teman-teman semua, khususnya buat para Peleman Lampung. Jadi kemarin kita berdiskusi sedikit lah bersama Om Cairudin, yang itu ketua pelaksana One Day Pleci. Jadi insya Allah nanti tanggal 3 September 2023 tanggal 3 September 2023 akan ada yang namanya One Day Pleci. Jadi satu hari full kelas pleci di Lampung. Nah, mudah-mudahan terlaksana dengan lancar, nggak ada hambatan dan juga bisa ramai. Jadi buat teman-teman semua dimanapun berada, mohon doanya, dukungannya, serta juga kehadirannya untuk bisa ikut meramaikan. Kita kumpul bareng, kita ngopi bareng. Salam ngalas tanpa batas, salam silaturahmi tanpa henti. Pleci Mania Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.